Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Update Up. Kali ini saya tidak hadir sendiri, namun bakal ditemani oleh teman saya, di mana pada season ini kami ingin mempresentasikan sedikit materi. Nah, sebelum masuk ke materi, saya ingin memberitahukan atau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Definisikan sebagai suatu proses yang kompleks, di mana seorang pemimpin mempengaruhi bawahannya dalam melaksanakan dan mencapai visi, misi, dan tugas menjadi lebih maju. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Dulu, orang menyatakan bahwa kepemimpinan ini dimiliki oleh seorang pemimpin bawaan psikologis yang dibawa sejak lahir, khusus ada pada dirinya, dan tidak dipunyai oleh orang lain, sehingga disebut sebagai born leader, dilahirkan sebagai pemimpin. Namun, di zaman modern seperti sekarang, dengan berbagai kegiatan yang serba teknis dan kompleks, di mana juga selalu dibutuhkan pemimpin, oleh karena itu pemimpin-pemimpin yang demikian harus dipersiapkan, dilatih, dididik, dibentuk secara terencana serta sistematis. Selanjutnya, fungsi pemimpin dalam suatu organisasi merupakan suatu fungsi yang sangat penting bagi keberadaan dan kemajuan organisasi. Yang bersangkutan, fungsi kepemimpinan memiliki dua aspek. Pertama, fungsi administrasi, yaitu mengadakan formulasi kebijakan administrasi dan menyediakan fasilitasnya. Kedua, fungsi itu sebagai top management, di mana ini mengadakan planning, organizing, staffing, directing, commanding, controlling. Next, selanjutnya, ada beberapa peranan yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Yang pertama yaitu integration, yaitu tindakan yang mengarah pada peningkatan. Kedua, communication, yaitu tindakan yang mengarah pada meningkatnya saling pengertian dan penyebaran masing-masing. Ketiga, product emphasis, yaitu tindakan yang berorientasi pada volume pekerjaan yang dilakukan. Keempat, orientation, yaitu tindakan yang menjadi pemimpin menjadi bagian dari kelompok. Kelima, organization, yaitu tindakan yang mengarah pada perbedaan dan penyelesaian daripada tugas-tugas. Keenam, evaluation, yaitu tindakan yang berkenaan dengan pendistribusian dan dana kehidupan. 7, intonation, yaitu tindakan yang menghasilkan perubahan kegiatan organisasi. Kedelapan, yaitu domination, yaitu tindakan yang menolak pikiran seorang atau anggota kelompoknya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari. Pada umumnya membuat keputusan-keputusan penting dan banyak terlibat dalam pelaksanaannya. Yang kedua, gaya konsultatif. Gaya ini dibangun atas dasar gaya direktif. Yang ketiga, gaya partisipatif. Gaya partisipatif bertolak belakang dengan gaya konsultatif yang bisa berkembang ke arah saling percaya antara pemimpin dan bawahan. Yang terakhir, gaya delegasi. Gaya delegasi ini mendorong staf untuk mengambil inisiatif sendiri. Tipe-tipe kepemimpinan. Ada beberapa tipe kepemimpinan. Yang pertama, tipe autokratik. Tipe kepemimpinan ini menganggap bahwa kepemimpinan adalah hak pribadinya, sehingga ia tidak perlu berkonsultasi dengan orang lain dan tidak boleh ada orang lain yang ikut campur. Biasanya dipandang sebagai karakteristik yang negatif. Yang kedua, tipe kendali bebas. Tipe kepemimpinan ini merupakan kebalikan dari tipe kepemimpinan autokratik. Dalam tipe ini, sang pemimpin biasanya menunjukkan perilaku yang pasif dan seringkali menghindar diri dari tanggung jawab. Yang ketiga, tipe demokratik. Tipe demokratik adalah tipe pemimpin yang demokratis dan bukan karena dipilihnya si pemimpin secara demokratis. Adapun hambatan dalam kepemimpinan. Yang pertama, faktor internal. Kurangnya motivasi dari pemimpin itu sendiri, emosi yang stabil, tidak percaya diri, takut dalam mengambil resiko, dan terbatasnya kecakapan pemimpin. Yang kedua, faktor eksternal. Tidak adanya dukungan dari faktor terdekat.
tidak adanya dukungan dari bawahan, dan terlalu banyak tekanan. Adapun syarat pemimpin yang baik. Walaupun belum ada kesatuan pendapat antara para ahli mengenai syarat-syarat ideal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, akan tetapi beberapa di antaranya yang terpenting adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki inteligensi yang tinggi dan pendidikan umum yang luas. Yang kedua, bersifat ramah tamah dalam tutur kata, sikap, dan perbuatan. Yang ketiga, berwibawa dan memiliki daya tarik. Yang keempat, sehat jasmani maupun rohani. Yang kelima, kemampuan analitik. Yang keenam, memiliki daya ingat yang kuat. Yang ketujuh, mempunyai kapasitas integratif. Yang kedelapan, keterampilan berkomunikasi. Yang kesembilan, keterampilan mendidik. Yang kesepuluh, personalitas dan objektif. Yang kesebelas, jujur. Jujur terhadap diri sendiri, atasan, bawahan, dan sesama pegawai. Menjadi pemimpin masa depan menurut Heisenberg et al. Tahun 1996 mengemukakan karakteristik umum dari pemimpin perubahan sejati, yaitu komitmen terhadap suatu cara yang lebih baik, berani menghadapi kekuasaan dan norma-norma yang ada, inisiatif personil untuk mengatasi batas-batas yang ditetapkan, memotivasi diri dan orang lain, peduli terhadap bagaimana orang diperlakukan dan orang berunjuk kerja, tahan tidak terkenal, rasa humor terhadap diri dan lingkungan.